Mohon maaf Bapak Ibu mengganggu waktu sebentar. Kita di sini akan mempresentasikan atau berbagi praktik baik ya yang kemarin kita pelatihan selama di Parung dari tanggal 4 sampai tanggal 7 Oktober. Sebelumnya kita SBG dulu ya. Sebelumnya kita SBG dulu atau gimana ya? Dari nikmat yang sudah disampaikan sama Bu Soraya kurang lebih 4 hari kemarin, yaitu adalah namanya 7 jurus BK hebat. Tapi sebenarnya untuk umum, untuk guru mata pelajaran, terus untuk guru BK, dan satu lagi sebenarnya untuk guru wali. Jadi untuk seluruh guru tenaga pendidik yang ada di sekolah. Namun karena berhubung lagi ada acara, susah mengumpulkan guru-gurunya jadi satu, ya sudah. Terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak sama Bu Asni yang sudah hadir pada hari ini. Jadi dari 7 nanti jurus yang akan disampaikan oleh saya dan Bu Soraya, mungkin nanti juga ada praktik apakah sudah pernah dilakukan sebelumnya di kelas masing-masing Bapak sama Ibu. Izin untuk supaya suasananya makin rileks, ada yang namanya ice breaking, yaitu dari ini adalah video yang dimenangkan oleh kelompok Bu Soraya waktu di klub di sana. Juara satu. Iya, juara 1 di sana. Boleh diputar Bu? Sebagai di lingkungan sehat, menunjukkan fungsinya masing-masing dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menakar situasi. Enggak maju. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, lahir dan menata situasi. Jurus BK hebat, bersama murid melangkah hebat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus akan ku ingat. Terima kasih, tepuk tangan dong buat Bapak Ibu. Oke, boleh duduk lagi Bapak Ibu. Izin ya. Ada 7 jurus ya Bu ya yang akan disampaikan ya Bu. Ada WA lagi kan banyak. Minta tolong tuh saya. Tidak ada yang bisa. Oke. Yang pertama adalah kenali potensi. Ini Bapak Ibu. Kenali potensi di sini apakah sudah pernah diterapkan sebelumnya di kelas perwalian masing-masing? Sebagai Bapak Ibu yang jadi wali kelas, kenali potensi apa yang dilakukan? Belum? Kayaknya sudah ada deh Bapak Ibu. Sudah. Contohnya seperti apa Pak Arif? Potensi seperti ada saya bernama Evan, dia potensinya di bagian seni. Oh, di bagian seni. Dan fotografer. Berarti sudah dari awal ya sudah mengenali potensi, bagus tuh. Berarti nanti untuk kelas ya, biasa kegiatan kelas Evan yang biasanya mendokumentasi kegiatan ya Pak. Oke, untuk yang lain ada yang sudah?
Ya di kelasku kayaknya Iya Bu Asni. jualnya pramuka. Sama pramuka, jambore atau sebutannya apa Kiri Bu? Pak. Pasus ya Bu Asni. Oke. Nah di sini kenapa sih guru termasuk kita semua sudah tadi saya bilang sampaikan sama Bu saya ada guru BK, ada guru Wali, dan satu lagi guru Manto. Karena kan sebenarnya guru BK itu guru yang kurang di sekolah ya Pak. Kita tuh kan sebenarnya rasionya tuh sedikit, jadi butuh kolaborasi dari guru mata pelajaran, guru wali untuk mengcover semua peserta didik. Kan tujuan dari peserta didik ini kan bagaimana nanti generasinya menuju generasi emas. Dengan apa? Ini ada 7 jurus yang harus kita pegang untuk bisa membantu perkembangan peserta didik kita, khususnya di SMP 3 Cisawo. Yang pertama yaitu betul mengenali potensi. Tadi aktivitas yang sudah diketahui adalah melakukan asesmen pertama ya, yang sudah dilakukan oleh Pak Arif dan Bu Asni. Dan ternyata di dalamnya sini ada konsep, macam-macam konsepnya. Ada kecerdasan majemuk atau intelijensi. Pas banget kan Sabtu kemarin akhirnya kita melaksanakan psikotes. Di dalamnya juga udah ada semua ini, nanti bisa jadi pegangan Bapak Ibu yang jadi wali kelas. Setidaknya bisa mengcover, oh perkembangan anak ini IQ-nya berapa, gaya belajarnya seperti apa, dan lain-lainnya. Selanjutnya nanti juga bisa diarahkan ke, oh ternyata memang harus ada layanan bimbingan konseling, bisa nanti direferal ke BK kalau setidaknya ada perbedaan dari hasil. Tolong dong bantuannya, kolaborasinya dengan guru BK dan bisa jadi dengan orang tua juga ya Bu Soraya. Itu kurang lebihnya untuk yang jurus pertama, kenali potensi. Ada pertanyaan kah Bapak Ibu untuk kenali potensi? Kayak aplikasi biasanya digunakan bisa tuh dari yang namanya Aktivita. Terus juga nanti ada juga biasa dari kita ya Bu Soraya ya. Ada kita juga. Untungnya sekarang ada jam BK bisa masuk ke kelas. Nah yang kedua nih Bapak Ibu, ternyata pola emosi juga harus bisa kita terapkan. Yang akan disampaikan oleh Bu Soraya. Jadi sekolah emosi jurusnya biasanya ya Apa aja? Ya. Silakan Bu Soraya. mungkin Bapak Ibu saat mengajar dalam diri kita mungkin lagi agak kesel ataupun dari rumah nggak capek atau apa, tolong bisa bekerja sama dengan anak didik atau peserta didik. Untuk konsepnya ini kolaborasi guru dengan BK dalam pengembangan kompetensi self di sekolah, yaitu kompetensi self awareness dengan peta emosi. Terus yang kompetensi self management dengan will of choice dan mindfulness dan kompetensi decision making. Terus kita harus belajar bahasa Inggris. Udah beneran itu. Soalnya salah satu contohnya mungkin akan dicontohkan oleh Bu Soraya atau Bu Soraya. Oh yang itu yang kertas. Nah ini bermain kertas emosi, nanti saya kasih contohnya, nanti saya kasih bagi kertas ya. Yang pertama bermain kertas emosi. Setiap peserta akan menerima satu lembar, berarti kita bagi aja ya. Boleh ya. Boleh tuh kertas yang itu juga yang kecil itu Bu, yang di depan Ibu. Ini contohnya. Tolong dipegang dulu. Pegang dulu ya Pak. Nanti kita murid baru. Ini main mata sama bumbu lo. Lagi penteng. Jadi grogi jadinya. Ini kita anggap ini anak ya Bu. Ya. Yang pertama, setiap peserta akan menerima satu lembar kertas sebagai simbol emosi. Nanti fasilitator akan membacakan sebuah cerita dan 3 peserta diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas. Jika merasa senang, kertasnya kita usap aja. Tapi kalau kita kesal, bisa kertas kita di rumah semas gitu ya. Dan jika merasa marah, kertas dapat disobek dan prosesnya akan dilanjut hingga cerita selesai. Siap dengan ceritanya. Siap. Ini belum kesel nih belum. Pagi itu, jangan ya, pagi itu Bapak dan Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan aja yang sudah disiapkan rapi digantung di motor, namun beberapa meter sebelum sampai sekolah motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak atau Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Ini bayangkan ini Bapak Ibu ya. Kemudian ketika sampailah Bapak Ibu di depan kelas, hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Adi masuk terlambat.
Ia hanya menundukkan sambil berkata, maaf Bapak, Ibu, saya telat. Yang ketiga, pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak atau Ibu, guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak, Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Tak lama kemudian, ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, maaf saya Paman Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi merasa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Oh ya Bapak, oh ya Pak Guru, Bu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa. Siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Bu Guru melihatnya, ternyata itu adalah bahan ajar yang tadi dia carikan. Andi dan pamannya pun berpamitan. Bapak Ibu Guru ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu Guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Bagaimana kondisi kertas yang dipegang oleh Bapak Ibu? Bagaimana kondisi kertas Bapak Ibu? Kondisinya gimana Bapak Ibu? Ya, Apakah Bapak Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Jika kertas itu adalah menurut kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Coba ditanya tuh Bu. Ya, oh ya. Coba Bapak Ibu merasa menyesal atau tidak apa yang sudah dilakukan pada kertas Bapak Ibu semuanya? Jika kertas adalah murid kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Kertasnya coba Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru. Wah, coba Pak Jena. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Karena melihat sebetulnya ini kesal apa tidak ya? Yang kalau punya kita Usap itu Diusap ya, tidak. ya. Karena sedikit ada rasa bangganya bahwasanya anak itu kan menunggu seorang ayahnya yang sedang di rumah. Jadi terketuklah hati seorang guru, saya sebagai guru melihat bahwa itu ada aspirasi atau ekspresi dari saya pribadi untuk anak didik tersebut menjadi tanggung jawabnya gitu. Jadi untuk anak tersebut saya support bahwasanya dia merasa bangga. Terima kasih. Tuh tangan dulu plus terus buat Pak Jena. Tadi ini kenapa kertasnya udah kusut seperti ini? Kenapa? Bisa merasa gimana? merasa kecewa gitu ya. Ya udah. Potong itu. Ayo udah. Oke Bapak Ibu. Terima kasih. Kenapa ya awalnya kita memberikan satu lembar kertas ini? Mungkin satu lembar kertas ini bisa nanti digunakan di dalam kelas ketika emosi Bapak Ibu sekalian sedang tidak stabil. Bisa jadi ayo kita pegang kertasnya, kita luapkan dengan di selembar kertas ini daripada kita melampiaskan amarah kita, kesal kita gitu ke anak. Lebih baik kertas saja ya Bu Deta ya. Kertas saja gitu. Dan yang terpenting coba kita tanyakan bagaimana sih hari mereka hari ini, kita kalau kita ke kelas lagi happy lagi kayak gimana kan bisa di sharing kan ke teman-teman sebelumnya lah 10 menit sebelum kita memulai pelajaran. Itu sih untuk jurus kedua. Sekarang ketiga. Gimana Bapak Ibu, ada pertanyaan? Yang tanya kan pasti Oh tidak ada ya, udah lanjut ya. Ketiga gitu ya. Yang ketiga adalah tumbuhkan resiliensi. Ayo Ibu. Saya jelasin lagi. Oke. Daya living. Tunggu Bu. Ternyata ini modulnya.
terlalu panjang kalau modulnya. Hmm. Oke Bu, daya lenting. Kenapa Bu harus menumbuhkan resiliensi ini ke peserta didik kita? Resiliensi. Berarti ini menghadapi kesulitan apa nih? Ini ya daya lenting ya. Pola pikir bertumbuh atau grow mindset, ordinary magic, keterampilan menumbuhkan daya lenting anak dalam menghadapi kesulitan, keterampilan mengajarkan pola pikir bertumbuh, keterampilan membantu anak bangkit dari kegagalan, yang terakhir keterampilan memberikan umpan balik atau feedback yang membangun. Apakah sudah pernah memberikan ini space Refleksi dan diskusi ya? Iya, tapi memang Nggak usah ya? salah kita lewatin aja ya. Nah, resiliensi ini berdetak. Tapi ada videonya sebenarnya, cuman ini nggak bisa kesetel karena kita bukan fasilitator. Jadi yang megang ini aslinya ya fasilitatornya. Cuman secara garis besar resiliensi di sini adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali, untuk pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidupnya. Biasanya kan kalau misalnya siswa itu mau berubah, dia maunya langsung 100% berubah total gitu ya. Cuman kita lupa kalau misalnya mungkin 1/4%-nya itu dia udah mulai merubah loh. Nah itu sebenarnya sedikit perubahan itu yang kalau misalnya kita konsisten, kita kasih terus motivasi, jadi dia stabil. Jadi nanti untuk daya lenting dia ujung-ujungnya ntar saya akan berikan gambaran tadinya. Yang dinosaurus itu loh Bu. Itu apa? Itu yang filosofi yang berubah. Oh ya Pak. Jadi kalau misalnya kita menanamkan sifat seperti itu ke anak, dia akan konsisten. Gitu, daya lenting dia juga akan bisa terlepas dari kesulitan. Jangan ajarkan anak kita untuk menghindar aja. Ketika dia tahu dia salah, ya dia harus tahu, oh iya aku salah, aku harus berubah. Semua orang juga pernah kok melakukan kesalahan gitu. Itu yang harus kita tanamkan ke anak gitu. Jangan langsung gimana caranya kita langsung menghindari, aku nggak salah, aku nanti bilang ke orang tua, nanti orang tua yang maju. Jangan sampai seperti itulah apa ya. Apa yang kejujuran gitu ya? Betul. Kejujuran Kak. Ada pertanyaan? Boleh pertanyaan? Ada pertanyaan? Pardi atau Yang lain boleh, yang lain. Ada pertanyaan. kayaknya pada senang ini speaking deh. Ya, pertanyaan belum. Pak Untuk Toto belum nanya. pertanyaan dulu aja. Pertanyaan, boleh. Untuk menumbuhkan rasa kejujuran anak, karena mohon maaf saya selaku wali kelas, kejujuran anak ini agak sulit untuk ditumbuhkan. Jadi coba agar bisa diberikan kiat-kiatnya agar anak bisa jujur terhadap diri sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jena. Boleh Bapak ada yang mau bisa Izin jawab Pak. Ya. Ya, silakan. Kalau dari saya sendiri, pertama hal yang harus dilakukan itu adalah bonding dulu pas sama anak. Jadi ketika kita sudah bonding terhadap anak, bonding sama anak, nanti lama-lama insya Allah dia pasti akan merasa dekat sama kita. Tapi itu biasanya kalau saya itu kasih boundaries Pak. Oke kita dekat sama anak, tapi batasnya mana? Ketika anak sudah, let's say kita bisa bilang udah keluar dari batasnya, kita boleh tegas ke dia. Tapi tetap dalam konteks nanti ketika selesai kita tegasin. Ini kadang-kadang ketika orang mengevaluasi seorang tuh lupa pendinginannya. Kita tegas sampai segala macam, nanti kita nggak nenangin dia juga. Nah itu kadang-kadang ketinggalan. Akhirnya bonding yang udah kita bangun ya hancur seketika dengan ketegasan kita itu. Isi bonding sih Pak kalau saya ada saya. Oke, cukup. Ada yang lain? Coba. Biasanya anak itu lebih terbuka dan jujur kalau seandainya kita panggil dia bicara empat mata dari hati ke hati, maka mereka akan tersentuh. khususnya ke ruangan ini ya Bu? Betul begitu Pak. Gimana Pak? Terima kasih Pak Irfan dan Bu Asni atas jawabannya. Mudah-mudahan ini menjadi aspirasi. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Jana. Terima kasih juga Bapak Ibu. Masya Allah ternyata 3 jurus ini ini bisa diterapkan juga oleh Bapak Ibu. Masya Allah jadi Mas di 2045. Iya, Saya Mas Jalil. lanjut Pak, kita masuk ke jurus 4 adalah jaga konsistensi. Nah tadi yang pertama yang dari jurus ketiga yaitu daya lenting, dengan siswa itu bisa menghadapi kesulitan,
Misal contohnya yang tadi dia tadinya berbicara bohong, nanti akhirnya dia percaya sama kita. Ada yang percaya dengan omongan dia ketika dia sudah menyampaikan kejujurannya, kita jaga kita jaga konsistensi dia. Kalau dia ada loh yang percaya sama kamu walaupun cuma satu orang, tetapi kan itu yang menumbuhkan motivasi dia untuk bisa bersikap jujur ke depannya gitu. Oke Pak Jino, terima kasih. Pak Irfan terima kasih. Bu Asni terima kasih juga. Koneksi mungkin ini juga nih. Kenapa nih jalin koneksi? Di sini keterampilan mendengar aktif. Bapak Ibu, berapa persenkah kita sebagai seorang guru mendengar cerita dari versi anak dulu, tidak langsung menjudge dari versi kita? Surat ke Bapak Ibu atau Pak, yang gitu? silakan Pak. Apa tuh? Keterampilan mendengar aktif. 2%. Seberapa persen? Oh, saya mau udah 100% gitu. 100% nggak mungkin. Nggak mungkin ya, nomor Mungkin kita diperlukan. 50-50 aja lah. Oh, 50-50. Karena ya begitu namanya. Kalau anaknya 1, 2 bisa kita capai. Kalau anaknya sekitar di atas itu ya atau 40 ya susah untuk buat itu. Makanya betul-betul bahkan nanti kurang gitu, bahkan kurang. Ya, kita ambil seperti itu. Oke, Begitu. 50%. Sudah membaik lah, sudah baik gitu ya Bu ya. 50% sudah mulai mendengar aktif. Selanjutnya, adakah yang lebih dari 50%? Pelajari mungkin. Ya, tentunya kalau masalah tentang pendekatan itu sangat penting khususnya di usia-usia remaja ya. Karena anak remaja ini tidak mau secara pikiran tidak mau disalahkan. Jadi harus banyak-banyak mendengar apa yang disampaikannya dan nanti kita akan berikan solusi-solusi hasil dari apa yang dia dengarkan. Karena menurut setiap peserta didik contohnya itu akan memiliki penanganan yang berbeda. Nah, salah satunya untuk mengetahui penanganan itu kita harus terlebih dahulu mendengarkan. Makanya penting. Alhamdulillah. Berdasarkan pengalamannya Pak Toto dan Pak Jalil, ternyata ini rumus mendengarkan aktif yang harus kita terapkan sebagai seorang guru. Yaitu yang pertama dengar jam, yaitu D-nya adalah Dedikasikan tubuh dan jiwa kita. Terus Yang E-nya kedua. ekspresi diperlihatkan. N-nya netralkan posisi. G-nya gangguan hilangkan. Yang A amati isi pembicaraan. R respon. J-nya jangan dipotong. Intinya tuh lebih apa ya, menghargai Hanya- anak-anak. J-nya jangan. Jam. Jangan itu maksudnya jangan. Jangan dipotong. Jangan. Ibu bapak misalkan gini, tapi kan kita capek abis ngajar terus dengerin anak buat cerita dan Ya, lain-lain. sharing ya gitu. Oke, yang pertama kan tadi dedikasikan tubuh dan jiwa kita. Beri kita waktu istirahat dulu, boleh nak urgent banget atau gimana? Kasih ibu waktu, ibu baru keluar juga, tunggu dulu kamu tenangkan dulu, nanti ketemu lagi 10 menit kemudian bisa kita kasih jeda seperti itu. Daripada kita tiba-tiba, ayo nak cerita, kita capek, ujungnya balik lagi. Terus kita Kedua yang tadi kalau emosi kita nggak stabil. terus kadang nggak fokus kita cerita apa, ntar kita asik sendiri gitu kan, kadang seperti itu. Betul. Jadi ekspektasi dia tidak sesuai dengan realita. Itu kan menyakitkan ya Pak ya. Jangan sampai ya Ibu Asni juga, oke? Maaf Ibu Bundo. Istirahat aja Bundo ya. Selanjutnya, Pak Rudi juga. iya Pak Rudi juga. Nah di sini untuk sebenarnya apa sih penanganan yang terbaik kalau misalnya ada siswa yang ternyata memiliki permasalahan, itu kita bisa terapkan ini segitiga restitusi. Dimana yang pertama menstabilkan identitas yang isinya setiap orang itu pernah kok melakukan kesalahan, bukan merupakan identitas mereka. Ketika mereka melakukan mereka telat sekali, tapi kita judge dasar telat mulu misalkan kayak gitu, padahal semua juga telat, saya juga telat datang ke sekolah. Jadi semua orang pernah gitu melakukan kesalahan, tapi itu bukan identitas mereka seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan salahnya. Dia tahu salah, dia ngerasa bersalah, tetapi dia mau berubah. Nah, kita validasi itu sikap berubahnya dia, dan validasi juga itu salah. Gitu, telat itu salah, bisa ya datang lebih on time lagi gitu. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan.
Oke, kamu bisa membantu siswa nih tentang agama Bapak untuk belajar dari kesalahan mereka, mengembangkan pemahaman Sama guru PA. iya, nggak apa-apa dikaitin nama agama Bapak. Aduh. Tidak mereka bertentangan dengan Oke, keyakinan. dari nilai-nilai kebaikan. Nah ini aja kita terapkan segitiga restitusi ini ketika kita menghadapi siswa yang seperti yang tadi telat, terus kita ternyata emosinya lagi nggak stabil juga. Aduh, udah kasih jeda diri kita dulu deh. Nanti baru tangani lagi. Kasihan siswanya udah telat. Kita marah-marah gitu. Udah kena marah-marah udah. Kasihan tuh. Tapi nggak bisa malah. Buang sampah, iya tuh takut buang sampah. Bapak Ibu, ini kan sebenarnya ada 7 jurus. Saya tayangin dulu jurus yang ke-7, nanti 6-nya kita lihat kenapa apa ya. Karena di beda WhatsApp. Ya. Yang terakhir yaitu menata situasi. Ini lebih ke modul ya, Bu. Menata situasi, kita wujudkan suasana yang sistem thinking, Bu. Jadi pengurangan resiko. Dan mewujudkan sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan. Syukurnya, alhamdulillahnya di SMP 3 adalah sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Karena banyak siswa yang happy kalau datang ke sekolah ya Bu ya. Termasuk ketemu sama Bapak Ibu yang ada di sini. Boleh dong. Ya nggak? Ya nggak? Iya. Bapak ini salah satu yang ngambil video adalah ngomongin kita identifikasi dulu ya Pak ya. Apakah lingkungan belajar yang sudah aman dan nyaman itu mengembirakan di sekolah ini? Ada yang pertama yaitu ancaman eksternal di luar kendali sekolah dengan pengaruh geng, remaja atau senioritas dari luar. Konflik kekerasan di media sosial dan ketidakharmonisan di rumah. Biasanya ini adalah ancaman eksternal yang dibawa anak Ke sekolah. Kelemahan internalnya di dalam sekolah ada 3 titik, yaitu area sekolah minim pengawasan, tapi ternyata gayanya kita ada CCTV di mana-mana. Terus adanya pantauan dari masing-masing wali kelas di jam pertama gitu, dan selanjutnya sampai di jam pulang sekolah. Yang kedua, masih minim kegiatan pengembangan bakat. Mungkin ini nanti yang tadi sudah disampaikan di jurus pertama. Silakan di asesmen peserta didiknya untuk diketahui potensi apa yang mereka punya. Yang selanjutnya yaitu sistem pelaporan murid yang belum aman dan ramah. Mungkin nanti ini ketika siswa ada yang cerita ke Bapak Ibu, mohon di-keep dulu di Bapak Ibu, jangan langsung di-share kemana-mana. Boleh nanti kita diskusikan bareng-bareng, kita cari jalan keluarnya, atau Bapak Ibu mau menerapkan yang tadi yang segitiga restitusi boleh. Gitu. Karena anak itu sudah mencari bapak atau ibu untuk cerita, berarti dia udah satu percaya. Ketika dia sudah percaya kan, tolong dipegang ya kepercayaannya tadi dibilang sama Pak Zainal, gimana cara menumbuhkan kepercayaan, yaitu kita jaga kepercayaan dia ketika dia sudah mencari kita. Yang ketiga ya itu adalah kapasitas yang bisa diperkuat. Misalnya Yang pertama pembelajaran yang interaktif, yang kedua pembentukan berbagai klub berdasarkan minat dan bakat, yang ketiga layanan konseling yang mudah diakses guru BK pelatih yang siap mendampingi. Itu aja ya Bu ya. Bagaimana Bapak Ibu untuk menata situasi ini? Ada pertanyaan atau ada masukan kah? Masukannya ada nggak Pak Rudi? Masukannya ada nggak? Pak Arif? Kita wujudkan sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan dengan tadi tujuannya apa? Yang satu, pembelajaran yang interaktif. Saya rasa Bapak Ibu di sini juga pembelajaran di dalam kelas sudah pembelajaran yang interaktif. Karena siswa yang mencari gurunya untuk masuk ke kelas berarti beliau adalah guru yang disenangi, ya ditunggu oleh siswanya. Nah, maka berbanggalah hati ketika dicari siswa Berbangga belajar di kelas ya. Jangan sampai dihindari sama siswa. Sebaliknya saya, Enggak lah, dicari lah. saya malah senang malah yang gue nggak masuk. Nah, satu lagi ya Bu ya, itu tentang kolaborasi. Itu satu Bu. Manfaat kolaborasi, yaitu identifikasi permasalahan murid sehingga guru bisa memahami kapan membutuhkan kolaborasi. Kalau sekiranya Bapak Ibu sudah bisa menanganinya dengan yang tadi segitiga restitusi, ya sudah, mungkin follow up selanjutnya ke BK kalau permasalahan peserta didik ini sudah selesai. Jika memang butuh bantuan, berarti nanti diceritakan lagi bagaimana kronologinya dan penanganan apa yang sudah dilakukan.
Selanjutnya mungkin mekanisme kolaborasi juga bisa jadi nanti setelah BK pemanggilan orang tua. Selanjutnya setelah itu memang jika butuh pemanggilan kembali berarti dengan wakil kesiswaan dan yang paling putusan di pihak sekolah yaitu kepala sekolah seperti itu. Sudah selesai deh. Strategi pelibatan orang tua juga di satuan pendidikan itu penting. Yang terakhir libatkan orang tua karena tetap orang tua adalah yang berhak yang pertama ya untuk anaknya. Demikian sharing yang saya dapat dan saya dapat dari diklat kami selama 4 hari di BGTK Banten. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dan juga bermanfaat juga untuk kami selaku guru BK. Mohon maaf jika ada salah kata. Apa di sini ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Kesimpulan terakhir dari 7 jurus. Mana yang sekiranya Bapak Ibu sudah terapkan di kelas sebelum kami berdua menyampaikan ini tadi? Dari 7 jurus Bapak Ibu. Kenali potensi yang pertama, yang kedua mengelola emosi. Apakah sudah ada? Sudah ada yang bisa diterapkan? Boleh dari Pak Zainal, dari 7 jurus yang sudah Bapak terapkan apa? Oh ternyata saya sudah melakukan itu ya di kelas saya gitu. Boleh Pak sharing Pak? Untuk di 7 ya. Yang 7 kira-kira. Ya. Jurus. Yang mungkin yang pertama kali ya konsep yang satu itu potensi ya. Potensi. Dari potensi itu sudah saya terapkan kepada peserta didik melalui minat bakat siswa, di mana di SMP 3 ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memacu minat bakatnya, diantaranya yaitu tentang eskul kepramukaannya, dari eskul musiknya, itu selalu saya gali minat bakatnya siswa saya sendiri ya. Jadi untuk potensi dari 7 jurus ini saya sudah terapkan jurus potensinya itu. Terima kasih. Kalau jadi oke, tadi kenali potensi ya. Ternyata Pak Zainal sudah menerapkan kenali potensi. Boleh Pak Zainal pegang dulu kenali potensi. Terima kasih Pak Zainal. Selanjutnya Pak Rudi. Dari 7 jurus apa yang sudah Bapak terapkan? Emosi masih ada nih. Oh. Dia ada berdua Bunda sama Pak Rudi. Apa yang sudah diterapkan dari 7 jurus? Ternyata saya sudah menerapkan ini ya di kelas. Yang siapa? Berdua. Oh berdua sama. Yang kedua Sama kelola emosi. Kelola emosi. Iya. Rudi, Silakan. Boleh. Bapak jelaskan. Mengelola emosi. Mengelola emosi di dalam kelas gimana Pak Rudi? Mengelola emosinya. Potensi itu berkaitan dengan Emosi, mengelola emosi. Tadi kan Pak Rudi kan ambilnya kelola emosi. Bagaimana Pak Rudi menerapkan di kelas? Menerapkan emosi Pak Rudi di kelas. emosi dalam arti ini berkaitan dengan emosi anak ya. Emosi itu kan termasuk dalam Guru bakat. sama anak ya. Ya, bakat anak juga dikaitkan emosi juga bisa. Tapi tentu saja ini berkaitan dengan keterampilan ya, keterampilan yang dimiliki oleh anak dalam belajar gitu maksudnya. Ya sampai di situ saja. Terima kasih. Selanjutnya bahas nih. Dalam mengelola emosi, terutama kita kepada diri kita sendiri ya, yaitu dengan cara yang mungkin menarik nafas supaya kita sabar, Istighfar ya Bu ya. istighfar, terus kita diam sejenak. Setelah itu baru kita bicara sama anak. Terima kasih Bu Asi. Ternyata Bu Asi dan Pak Rudi sudah menerapkan jurus yang kedua ya Bu, yaitu kelola emosi. Ketika emosi mereka sudah tidak stabil, mereka memberikan jeda dulu ke diri mereka ya Bu. Selanjutnya Pak Toto. Saya udah Menerapkan apa, Pak? tentang menata situasi biasa. Boleh gitu. Pak tunjukin kartunya dong. Ya, Menata menata situasi.
Ya biasa tadi saya bilang untuk membangun konsentrasi anak kita kan 50-50 ya, kadang bisa lebih kurang dari itu karena di sini kita harus membuat kelas lebih nyaman dan enak untuk kita berbelajaran atau melaksanakan KBM. Nah, jadi gitu kalau kita ada suasana kita buat aman, kita buat ya ice breaking dulu dan sebagainya. Akhirnya kalau anak sudah siap belajar, baru kita masuk ke pembelajaran. Gitu. Jadi kita buat sesuatu seperti nyaman dulu, baca. Dan siap menerima pelajaran, baru kita buat situasi supaya kita anak benar-benar siap untuk belajar. Mungkin itu. Mungkin pembelajaran ini berarti pembelajaran interaktifnya sebelum dimulai ice breaking dulu ya Pak ya. Kita usahakan seperti itu supaya anak bisa siap untuk belajar. Oke, siap. Terima kasih. Jurus ke-7 sudah dikuasai oleh Pak Toto ternyata. Terima kasih Pak Toto. Selanjutnya Pak Irfan, silakan. Saya juga alhamdulillah sebenarnya kalau untuk jurus-jurus ini saya ada beberapa juga yang sudah saya terapkan seperti mengolah emosi, menata situasi dan masih ada kurang lebih 3. Di saat itu kenapa saya menerapkan hal-hal seperti ini karena efektivitasnya sudah saya terapkan dari ujian formatif kedua sampai formatif ketiga. Jadi saya di kedua itu saya minim menggunakan hal tersebut dan akhirnya di formatif ketiga saya menggunakan dan outputnya dari nilai anak-anak pun itu juga berbeda drastis. Jadi kesimpulannya dan mungkin jujur ini cocok untuk diterapkan di seluruh guru di Indonesia karena agak menciptakan lingkungan belajar yang menarik, interaktif dan juga menyenangkan bagi anak-anak. Terima kasih Pak Irfan. Silakan Pak. Ya, untuk 7 jurus ini tentunya penting ya bagi semua guru. Ya, dan saya juga sudah menerapkan beberapa 7 jurus ini. Seperti salah satunya mengolah emosi. Kalau guru, saya pribadi yang saya lakukan untuk mengolah emosi sebelum masuk kelas, saya duduk dulu dengan tenang di meja saya. Setelah tenang dengan tenang, baru saya masuk kelas. Ya, ketika di kelas mengalami emosi, guru sedang menjelaskan, kita bisa diam dulu sampai semua siswa atau murid memperhatikan. Nah, untuk emosi siswa yang saya lakukan adalah setelah selesai pembelajaran membagikan semacam emoticon itu kepada siswa, nanti siswa tersebut akan memberikan emot tersebut. Selain itu juga bisa dari kolaborasi tentunya kalau di pembelajaran IPS itu cukup penting ya untuk melatih sosial siswa ya. Selain itu juga secara diskusi kelompok seperti debat, terus menjelaskan materi teori-teori tentang hal-hal tertentu kepada teman-temannya gitu. Karena memang ditentukannya untuk aktif gitu. Terima kasih. Masya Allah, tunjukin lagi dong Pak. Tunjukin dong Pak. Tunjukin. Kolaborasi. Dan yang terakhir yaitu Arif. Jurus apa yang sudah disampaikan? Jurus yang 5, bintang 5 itu jalin komunikasi. Jalin koneksi. Nah, ini perlu karena dari semua jurus ya, salah satu yang paling penting ini ya, jalin koneksi. Karena ketika peserta didik dengan guru harus komunikasi yang sangat baik dan terbuka. Kalau tadi pinjam istilahnya Bu Asni, dari hati ke hati sehingga jujur, suasananya menjadi menggembirakan ya. Jadi sekolah jadi nyaman dan aman. Terima kasih. Bintang 5. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih. Pak Polifeknya jangan lupa ya. Oke Bu, di closing aja, ditutup. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Atas waktu. Atas waktunya, insya Allah bermanfaat ya buat kita. Amin. Itu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makan-makan ya.